mahasiswa yang beranggotakan dengan saya sendiri, Oden Saranasution. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengunjungi suatu museum, yaitu Museum Perkebunan Sawit Sumatera Utara. Dan di sini kami akan mengobservasi serta menelusuri isi museum tersebut. Selamat menyaksikan. Jadi gedung ini merupakan gedung BKS PTS yang dibangun pada tahun 1918 yang dulu itu dikenal sebagai AFROS. Nah, AFROS ini merupakan Asosiasi Uni Perkebunan Karet di Pantai Sumatera Timur yang didirikan pada tahun 1910. Nah, pada awalnya ini ketika itu karet menjadi komoditas utama atau komoditas unggulan di Sumatera Timur. Jadi gedung ini dibangun guna memfasilitasi kegiatan AFROS dan perkebunan umum. Baru dia ada. Ini Dia otomatis. Jadi sejak jam 12 sampai sekarang masih bunyi. Dari abang dulu. Fungsinya yaitu karena orang zaman dulu belum ada jam, kan pasti kan semuanya kan belum ada jam tangan kayak kita kan. Iya. Jadi biar tahu fungsi waktunya. ini tuh buat ngingetin waktu para pekerja. Karena kan wilayah di sini kan juga wilayah pekerja. Jadi inilah jam inilah yang menandakan waktu. Jam ini suaranya itu kedengaran sampai belawan. Lawan. Dulunya. Dulu. Iya. Gedung ini dirancang oleh G.H. Madler yang pada waktu itu gaya arsitekturnya itu dipengaruhi oleh rasionalisme yang bangkit pada awal abad ke-20. Gedung ini mulai difungsikan pada tahun 1919. Selain itu, sebagai gedung AFROS, gedung ini juga pernah berfungsi sebagai kantor konsulat Amerika Serikat di Sumatera. Pasca kemerdekaan Indonesia, gedung ini tetap difungsikan sebagai kantor Asosiasi Perkebunan mulai tahun 1957 sampai 1964. Menjadi kantor gabungan pengusaha perkebunan Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1967, gedung perusahaan sejenis perkebunan atau GKS Perkebunan mulai pada tahun 1967 sampai saat ini menjadi kantor Badan Kerjasama Pengusaha Perkebunan Sumatera. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja peninggalan-peninggalan yang terdapat di dalam Museum Perkebunan 2 ini. Jadi yang pertama di sini bisa kita lihat ada biro sidik jari. Nah, jadi di sini itu dipaparkan yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh direktur dari kepala perkebunan itu sendiri, yaitu pejabat tanggung jawab. Ada 3 di sini dan juga terdapat sidik jari sebagai tanda bahwa mereka itu berjanji. Oke. Selanjutnya juga di sini ada sejenis token perkebunan yang digunakan sebagai mata uang untuk bertransaksi di daerah perkebunan itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa ini itu ada tulisnya, itu ada tanah raja atau unternemung, yaitu harga 20 sen Amerika. Ada juga yang tuntungan. Nah, ini juga harga 20 sen. Ada juga yaitu Netherlands Handel Masepi, yaitu sebesar 25 sen. Ada juga yang sebesar $1 yaitu Binjai Estate. Nah, kemudian juga ada yaitu patung-patung yang menyerupai pekerja yang bekerja di perkebunan ini sendiri. Jadi bisa kita lihat bahwa pakaian yang digunakan mereka saat bekerja itu bisa terdiri dari peci, ada juga seperti kemeja putih ini, juga ada bed dan juga seperti celana panjang hitam sebagai pakaian formal mereka saat sedang bekerja. Nah,
Di dalam itu juga ada yaitu sebuah miniatur kapal. Ya, jadi kapal ini dulu digunakan untuk mengangkut penumpang dari Belanda, yaitu bernama kapal Willem Royce, yaitu dengan panjang sekitar 98 cm di dalam miniatur ini, dan juga dia itu di launching atau dimulai pertama kali digunakan itu pada tanggal 1 Juli tahun 1947. Kemudian juga di sini ada beberapa contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh pihak PT Perkebunan itu sendiri, yaitu salah satunya yaitu yang paling terkenal itu Dedi Tobacco. Jadi tobacco atau tembakau ini dulu diproduksi oleh perusahaan perkebunan ini sendiri sebagai rokok yang diproduksi oleh perusahaan asal Jerman, dan juga pernah juga menjadi salah satu rokok terbaik mengalahkan produk asal Kuba yang kita kenal sebagai raksasa produsen rokok itu sendiri. Kemudian ada juga yaitu mesin-mesin cetak atau mesin petik yang klasik, itu dulu digunakan untuk mengetik sertifikat atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran produksi mereka sendiri. Sepertinya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah bangunan Afros ini. Jadi dulu gedung Afros ini atau kepanjangan itu Algemene Vereniging van Rubberplanters der Oostkust van Sumatera, itu merupakan asosiasi pemilik perkebunan karet di pantai timur Sumatera. Jadi dulu kan Sumatera Utara ini dulunya Sumatera Timur. Jadi dulu ya sebelum bangunan ini dibangun, jadi tanahnya itu dulu tanah kosong yang merupakan tanah milik Chong Afi. Jadi ceritanya itu perusahaan perkebunan Belanda ini datang ke Indonesia dan ya membeli tanah tersebut, tapi terdapat perjanjian di mana gedung ini kan terdiri dari 4 lantai. Jadi Chong Afi itu mendiami lantai ketiganya, atau bisa kita katakan lantai ketiga dari gedung ini itu merupakan ya hak pribadi milik Chong Afi tersebut. Ya mungkin buat rumahnya atau tambahan ruangan lainnya. Nah, jadi kalau dulunya kan gedung ini memiliki 4 lantai. Lantai pertamanya itu merupakan kantor administrasi perkebunan ya yang ada di Indonesia ini, yang dulu Afros ini. Nah, untuk lantai keduanya itu milik Belanda, milik perusahaan sawit Belanda. Yang ketiga itu milik Chong Afi, dan yang keempat itu juga kantor administrasi milik kita, perusahaan Afros ini. Nah, sekarang gedung ini berubah nama menjadi gedung BKS PPS, atau dikenal juga dengan nama gedung Afros ini. Nah, ini kepanjangan itu sekarang Badan Kerjasama Perusahaan Persawitan Sumatera. Oke, jadi dulu bangunan ini dibangun tahun 1918 dan selesai dibangun itu tahun 1919. Nah, untuk arsitek yang membangun gedung ini yaitu adalah G.H. Bulger. Oke, jadi gaya arsitektur gedung Afros ini dipengaruhi oleh rasionalisme yang bangkit pada awal abad ke-20. Jadi bangunan ini memiliki dekorasi sederhana dalam gaya Art Nouveau. Jadi setiap lantainya ini memiliki balkon berupa galeri terbuka. Jadi balkon ini terdapat di lantai 2 dan lantai 3. Nah, jadi walaupun medan ini panas, tapi karena berkat balkon yang ada ini, serta di sekitar gedung ini dikelilingi oleh banyak pohon, jadi ya dia terasa sejuk, makanya gedung ini tidak memerlukan AC lagi. Nah, baru gedung Afros ini memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu kubah hijau di bagian atap gedung. Nah, di bawah kubah hijau tersebut terdapat tulisan tahun 1918 dan tahun 1919 yang menandakan tanda tahun pembangunan gedung tersebut. Nah, di lantai keempat ini ada juga jam antik dan loncengnya. Jam ini buatan pabrik tersohor bernama Bonaventura H-Boats di kota Astel, Belanda, dan baru dipasang ke gedung Afros pada tahun 1920. Dan uniknya, lonceng ini masih berfungsi hingga sekarang. Jadi ya sampai sekarang di lantai 4-nya itu masih asli, belum ada di rubah-rubah atau direnovasi. Nah, di gedung BKS PPS ini semua nama pegawai perkebunan di Sumatera tercatat dengan rapi dan baik, serta masih memakai sistem sidik jari. Oke, baik. Sekarang gedung ini masih berfungsi dan dijadikan sebagai Museum Perkebunan Sumatera Utara, yang dimana
keempat lantainya ini masih berfungsi, di mana lantai 1 dan lantai 4-nya itu menjadi museum, lantai 2 dan 3-nya itu menjadi kantor BKS PTS tadi. Sehingga jika kita datang ke sini, yang hanya bisa dikunjungi itu lantai 1 dan lantai 4-nya. Sedangkan lantai 2 dan 3-nya itu merupakan kantor BKS PTS tadi. Nah, jadi kita kan mau tahu nih apa aja sih komoditi di Kebun Sumatera Utara ini. Pertama itu ada tembakau, ada kelapa sawit, ada tebu, ada teh, ada kakao, dan juga yang terakhir teman-teman ada kopi. Jadi inilah komoditi di perkebunan Sumatera Utara ini. Sekian video vlog dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum